Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Widi dalam pembelajaran IPA kelas 8 bab 4 pertemuan kedua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Sebelumnya, jangan lupa berdoa. Semoga dimudahkan dalam belajarnya. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke video pembelajarannya, silahkan tuliskan soal-soal berikut dalam buku tulis kalian. Ayo kita mulai, simak baik-baik ya. Soal penugasan. 1. Apa yang dimaksud jaringan meristem? 2. Apa yang dimaksud jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder? 3. Pada lingkaran tahun, terdapat garis terang dan garis gelap. Jelaskan penyebabnya. 4. Apa bedanya silem dan floem? Jelaskan. 5. Gambarkan penampang melintang batang. Nah, itu tadi soal-soal yang harus kalian kerjakan. Sekarang, silahkan menyimak videonya. Semangat anak-anak hebat! Jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur sama dan membentuk kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan dewasa atau permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis, sehingga sel-selnya semakin bertambah dan tumbuhan semakin tumbuh tinggi, serta bertambah volumenya. Jaringan meristem terdiri atas jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer atau apikal adalah jaringan meristem yang terletak pada ujung batang dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer atau pertumbuhan vertikal atau perpanjangan batang dan akar. Perhatikan gambar. Hati ini hanya rindu. Ku rindu senyummu, Ibu. Pesan Mama, tetap rendah hati, harus belajar dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya. Meristem sekunder atau lateral adalah jaringan meristem yang terletak sejajar dengan permukaan organ, berasal dari sel dewasa yang berubah sifat menjadi meristem kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya, kambium pembuluh atau vaskuler dan kambium gabus atau filogen. Kambium vaskuler adalah kambium yang aktif membelah,
terletak di antara xilem dan floem. Terdapat pada akar dan batang dikotil. Berikut bagian-bagian dari jaringan meristem sekunder. Perhatikan gambar. Aktivitas kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah ke dalam membentuk xilem sekunder dan ke arah luar membentuk floem sekunder. Pada pohon besar terdapat lingkaran tahun berupa garis gelap dan terang yang menentukan umur dari pohon tersebut. Lingkaran tahun terbentuk oleh aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Berikut gambar lingkaran tahun pada pohon besar. Saat musim hujan, banyak air yang diserap oleh tumbuhan, mengakibatkan sel pada kambium vaskuler terus membelah dan bertambah besar, sehingga membentuk garis terang. Saat musim kemarau, air yang diserap sedikit mengakibatkan pembelahannya lambat, sel yang dihasilkan kecil, sehingga membentuk garis gelap. Jaringan dewasa adalah jaringan yang bersifat meristematik atau tidak aktif membelah. Berasal dari jaringan meristem primer dan meristem sekunder yang berubah bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Jaringan dewasa terdiri atas jaringan pelindung, pengisi, penguat, dan pengangkut. Jaringan pelindung terdapat di permukaan luar tumbuhan, berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan, seperti hilangnya air akibat suhu meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh jaringan pelindung adalah jaringan epidermis. Epidermis merupakan jaringan yang dari sederet lapisan sel yang terletak atau berada di paling luar dari tubuh tumbuhan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan seperti stomata atau mulut daun, sisik, rambut-rambut atau trikoma, dan duri atau spina. Seperti pada gambar berikut ini. Jaringan dasar adalah jaringan yang terdapat pada semua bagian tumbuhan. Disebut juga jaringan pengisi. Berfungsi dalam proses metabolisme tumbuhan. Contohnya, jaringan parenkim. Parenkim merupakan jaringan dasar yang dapat ditemukan pada hampir semua bagian tumbuhan, seperti xilem, floem, dan selubung berkas pengangkut. Jaringan parenkim juga menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah pada tumbuhan. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi jaringan parenkim lain, seperti pada buah dan umbi. Parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim penyimpan cadangan makanan. Pada daun, parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan tiang, palisade, dan bunga karang atau spon yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Jaringan penguat atau penyokong adalah jaringan yang berperan
menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong ada 2, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan yang berfungsi menyokong bagian tumbuhan yang muda, memiliki dinding sel yang mengalami penebalan tidak merata. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat yang bersifat permanen, berfungsi menyokong bagian tumbuhan yang tua. Perhatikan gambar. Jaringan sklerenkim ada 2, yaitu jaringan serat atau fiber dan sklerate. Jaringan serat terdiri atas sel-sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya, tersusun membentuk benang, terdapat pada jaringan xilem. Jaringan sklerate terdiri atas sel-sel pendek dan berbentuk tidak teratur, terdapat pada kulit kacang dan buah pir. Jaringan penguat atau vaskuler terdiri atas xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkat air dan zat-zat lain dari akar menuju daun. Floem berfungsi mengangkat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Berikut gambar xilem dan floem. Pada xilem, arahnya satu arah, yang diangkut air dan mineral. Tidak memiliki dinding pembatas, dinding tebal, kaku, mengandung lignin. Sedangkan floem memiliki 2 arah, yang diangkut air dan makanan. Sel memiliki dinding pembatas yang berpori. Jaringan pada akar. Pada ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Meristem apikal adalah jaringan yang sel-selnya terus membelah dan membuat akar bertambah panjang. Tudung akar berfungsi melindungi sel-sel meristem saat membelah sehingga dapat tanpa mengalami kerusakan dan dapat menambatkan tubuh tumbuhan kuat ke dalam tanah. Akar berfungsi sebagai penyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silindris pusat. Epidermis adalah jaringan terluar akar, memiliki dinding tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel epidermis, kemudian diteruskan menuju korteks dan silinder pusat. Hati ini hanya rindu, ku rindu senyummu, Ibu. Pesan Mama tetap rendah hati, harus belajar. Korteks tersusun atas jaringan parenkim, dinding selnya tipis, tersusun renggang, berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan paling dalam dari korteks adalah endodermis. Endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Terdapat pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung, seperti perisikal dan parenkim empulur.
Perisikkel berfungsi membentuk cabang akar. Jaringan pengangkut terdiri atas silem dan floem. Berikut gambar lapisan endodermis dan pita Kaspari. Jaringan batang. Batang terdiri atas jaringan epidermis, korteks, dan jaringan pengangkut. Bagian terluar batang muda tersusun atas epidermis. Pada batang dikotil yang dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Korteks batang tersusun atas jaringan parenkim. Berkas pengangkut batang merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada akar. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun teratur dalam lingkaran. Di antara silem dan floem terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Sedangkan batang monokotil, berkas pengangkutnya tersebar. Berikut penampang melintang pada batang. Demikian tadi video